Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SRTG atau Saratoga kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Saratoga ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha investasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari hasil investasinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Saratoga. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Edwin sebesar 33,1%, PT Unitra sebesar 32,72%, Sandiaga Uno sebesar 21,51%, masyarakat sebesar 11,96%, dan Treasury sebesar 0,71%. Dan teman-teman, ini merupakan 12 yang mereka investasikan. Jadi ada perusahaan publik maupun perusahaan yang masih private ya teman-teman. Terus untuk dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat cukup beragam karena ini adalah perusahaan investasi. Jadi jika misalnya nilai investasinya turun, ya mereka mengalami kerugian untuk dari segi pendapatan ataupun net profitnya. Dan untuk secara kuartal pertama ini mereka mengalami kerugian, dan untuk kuartal pertamanya mereka mengalami keuntungan sebesar 1,1 ya teman-teman. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kerugian sebesar atau penurunan sebesar 47,6% dari segi pendapatan. Dan karena ini adalah perusahaan investasi, jadi untuk revenue maupun net profitnya tidak jauh-jauh berbeda ya teman-teman. Dan untuk untuk net profitnya menjadi 1,2 juta, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 45,5%. Dan ini dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,6%. Untuk dari segi utang mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,8%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Karena ini adalah perusahaan investasi, jadi revenue sama net profitnya tidak akan jauh-jauh berbeda. Jadi untuk NPM ini akan saya skip karena tidak representatif ya untuk bisa dianalisa. Untuk EPS-nya di 354 dan membuat pernya menjadi 3,08 kali. Jadi untuk dari segi pernya memang rendah sekali, tetapi kalau kita lihat secara history juga, untuk dari segi pernya juga di antara 1 sampai dengan 3 ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value di 2402 karena ini udah stock split untuk sahamnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menekan PBV-nya di 0,45 kali. Jadi kalau kita lihat juga secara history, untuk rata-rata dari PBV dari Saratoga ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,12 kali juga ini sangat bagus, yang dimana DER-nya selalu di bawah 1, dan secara history pun juga memang selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 14,73%, jadi ini juga sangat bagus, yang dimana di atas 9% yang saya anut. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ya memang mengalami penurunan ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROA di 13,11%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham dari Saratoga sebesar 1090, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1500. Jadi memiliki margin of safety 37%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke untuk perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas, yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan atau penurunan itu memang sangat fluktuatif ya, karena mereka adalah perusahaan investasi, tetapi kalau secara rata-rata growth-nya mereka selalu mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke sebenarnya karena tidak ada hal yang perlu kita concern. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Saratoga ini juga sangat royal membagikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Saratoga ini. Teman-teman, secara valuasi maupun secara fundamental memang untuk Saratoga ini masih sangat bagus, tetapi saya sementara tidak masuk, bukan karena ini tidak bagus atau gimana, tetapi karena saya sudah memegang cukup banyak saham dan saya lebih fokus di saham-saham yang saya pegang saja. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.